Shalom, shalom everyone. Hari ini kita akan belajar lagi dari firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan dengan hati-hati ketika saudara baca firman Tuhan, seringkali ada perkataan-perkataan Yesus yang cukup mengagetkan. Dan salah satunya ini yang akan kita baca dan kita renungkan bersama hari ini. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara perhatikan nggak tadi? Yesus bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi ada pintu yang lebar yang menuju pada jalan yang lebar, dan ujungnya adalah kebinasaan. Dan Yesus bilang apa? Ada banyak orang yang memilih pintu itu. Ada banyak orang yang memilih jalan itu. Kemudian ayat 14, perhatikan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi ada dua macam pintu. Yesus sementara berbicara tentang dua pintu. Pintu yang lebar yang menuju pada jalan yang lebar, yang luas, dan ujungnya menuju maut. Dan pintu yang sempit masuk pada jalan yang sempit, tapi ujungnya menuju kehidupan. Dan ada perbedaan yang signifikan, ada perbedaan yang tajam dari kedua pintu ini. Kata Yesus bahwa pintu yang lebar itu ada banyak orang yang memilihnya. Ada banyak orang yang suka melewati pintu yang lebar itu. Dan ujungnya adalah kebinasaan. Sementara pintu yang sempit hanya sedikit orang yang memilih untuk masuk dari pintu yang sempit itu, dan ujungnya menuju kehidupan. Betapa menyedihkannya. Yesus sendiri mengatakan hal itu. Dia tahu itu akan terjadi. Ada banyak orang yang akan binasa. Ada banyak orang yang akan berakhir pada kematian yang kekal. Sementara hanya sedikit orang yang akan masuk pada jalan yang membawa pada kehidupan. Kenapa? Kalau kita pikir secara logik dengan akal yang sehat, kenapa kok orang memilih untuk binasa? Kenapa orang tidak memilih untuk hidup? Kenapa orang lebih suka memilih jalan yang menuju pada kebinasaan, dan kenapa orang sedikit yang mau memilih jalan untuk hidup? Orang lebih suka masuk pada jalan yang lebar karena di jalan yang lebar tidak ada banyak peraturan. Dan kalau kita perhatikan, Yesus sementara berbicara kepada orang-orang yang beragama, orang-orang yang tahu Taurat, orang-orang yang tahu hukum, yang tahu kebenaran. Yesus sementara berkata dan mengingatkan orang-orang tersebut, termasuk saya dan saudara saat ini, bahwa ada banyak orang yang akan memilih jalan yang lebar, ada banyak orang yang akan memilih pintu yang lebar, di mana tidak ada banyak peraturan, di mana kita bisa masuk dan hidup sesuka hati kita. Tetapi Yesus ingatkan bahwa di jalan yang lebar itu bukanlah orang-orang yang tidak tahu kebenaran, bukanlah orang-orang yang tidak tahu firman Tuhan, tetapi di jalan yang lebar, pada kenyataannya di jalan yang lebar itu adalah orang-orang yang pergi ke gereja, orang-orang yang melayani, orang-orang yang kelihatannya ikut Tuhan, orang-orang yang berbicara tentang Tuhan Yesus, orang-orang yang berbicara tentang Alkitab, orang yang tahu gereja, yang hadir dan datang ke gereja, tetapi tidak ada pertobatan dalam hidupnya. Yesus tidak sementara mencari sekedar orang-orang yang bisa menghadiri gereja, tetapi tidak hidup di dalam pertobatan. Gereja yang berjalan di jalan yang lebar adalah gereja yang menawarkan, yang mengundang supaya orang datang ke gereja, tetapi tidak mengajak orang hidup di dalam pertobatan, yang tidak mengajarkan pertobatan. Tidak ada salahnya saudara mengajar dengan hebat, tidak ada salahnya musik yang luar biasa, tetapi persoalannya kalau kita berhenti sampai di situ dan tidak mengalami perubahan hidup, tidak mengalami pertobatan, maka gereja ini adalah gereja yang kosong, dan gereja ini adalah gereja yang berjalan di jalan yang lebar. Tuhan tidak mencari orang yang bisa hadir di gereja saja, tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau menundukkan diri pada kehendak Bapa. Orang-orang yang mau hidup dalam pertobatan. Jalan yang sempit ini memang tidak mudah untuk dimasuki. Karena untuk kita masuk di jalan yang sempit ini, kita tidak bisa membawa kebiasaan-kebiasaan kita yang lama.
Dan kalau Yesus berbicara tentang jalan, kita harus ingat, Yesus pernah berbicara di dalam Yohanes 14 ayat 6, dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, "I am the way, the life, and the truth. No one come to the Father except through me." Kita hanya bisa datang kepada Bapa melalui Yesus. Dan kalau dia bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," maka jalan yang Yesus bicarakan di sini, jalan yang sempit ini adalah Yesus sendiri. Dia sementara memperkenalkan, dia sementara mengundang saya dan saudara. Dia sementara memperkenalkan, akulah jalan yang sempit. Dan kalau kita ikut Tuhan, kita ambil semua sekalian satu paket. Kalau kita ikut Tuhan, maka saudara mengikuti jalan kebenaran dan hidup. Di situ ada kebenaran dan di situ ada hidup. Dan itu menjamin kita akan sampai pada Bapa. Kita akan sampai pada kekekalan di mana ada Bapa di sana. Ada kehadiran Tuhan di sana. Gereja yang berjalan di dalam jalan yang sempit adalah gereja yang harus meninggalkan kebiasaan dunianya. Orang yang berjalan di dalam jalan yang sempit, kita bukan sekedar bawa KTP bahwa kita ini orang Kristen. Kita bukan sekedar tercatat anggota gereja A, gereja B, gereja C. Kita bukan sekedar tercatat sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan di dalam gereja A, B, C, D. Kita bukan sekedar itu. Tapi gereja yang berjalan di jalan yang sempit adalah gereja yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang meninggalkan beban-beban yang tidak diperlukan, yang meninggalkan dunia, yang meninggalkan hobi-hobi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa bawa itu di jalan yang sempit. Jalan ini sempit. Orang yang berjalan di dalam jalan yang sempit, dia akan berjalan dalam pengampunan, dia akan berjalan dalam kerendahan hati, dan kita menyalipkan kedagingan kita. Kita menyangkali diri. Itulah orang yang bisa berjalan di jalan yang sempit ini. Berjalan di jalan yang lebar, kita bisa melakukan apa saja. Karena itu banyak orang lebih suka ada di jalan yang lebar. Orang yang hidup yang berjalan di jalan yang lebar adalah orang yang ya ke gereja, tetapi dosa pun tetap jalan. Kalau nggak ke gereja nanti nggak enak dilihat orang. Kalau nggak ke gereja nanti takut dihukum Tuhan. Dan coba datang ke gereja tapi tidak ada pertobatan. Pulang yang hidupnya tidak mengampuni, tetap tidak mengampuni. Pulang yang hidupnya suka gosipin orang, tetap menggosipkan orang. Cuma karena kita ke gereja bukan berarti kita sudah ada di jalan yang sempit. Kita tidak pernah tahu kapan kita berhenti berjalan. Dan saat ini, kalau saudara dengar firman Tuhan ini, saat ini kembali pada Tuhan. Kalau saudara belum datang sungguh-sungguh pada Tuhan, hari ini, saat ini datang pada Tuhan. Tinggalkan jalan yang luas itu. Kelihatannya itu menawarkan kepuasan, tetapi ingat itu cuma sementara. Kelihatannya dunia ini menawarkan kenikmatan, tetapi ingat itu cuma sementara. Dunia saat ini sementara mengolah jalannya, dia sementara mengatur strateginya. Iblis sementara mengatur strateginya bagaimana supaya banyak orang berbondong-bondong masuk ke jalan yang lebar ini, yang ujungnya menuju kebinasaan. Iblis gak mau sendirian loh saudara. Iblis gak mau sendirian. Nanti kalau waktunya Tuhan bilang bahwa ini waktumu engkau selesai, iblis itu akan diikat dan dia tidak akan punya kebebasan lagi. Dan dia tidak ingin sendiri. Iblis lagi cari teman banyak-banyak saudara. Karena itu dia berusaha tawarkan. Iblis itu paling jago. Segala macam cara dia kerjakan. Supaya orang bisa datang. Supaya orang tertarik masuk pada jalan yang lebar ini. Oh, jalan yang lebar ini kelihatannya luar biasa. Kelihatannya megah. Sehingga saudara perhatikan. Bahkan gereja-gereja Tuhan pun banyak disesatkan oleh pekerjaan iblis. Yang tidak sadar bahwa mereka hidup di dalam jalan yang lebar. Tinggalkan jalan yang lebar ini. Jalan yang lebar ini menuju kebinasaan. Dan kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kesempatan yang masih kita punya untuk kita tinggalkan jalan yang lebar ini. Dunia ini akan makin hari makin jahat. Iblis akan meletakkan perangkap-perangkapnya di mana-mana. Supaya makin hari akan makin banyak orang yang terjerat di sana. Bahkan iblis mulai membingungkan gereja Tuhan. Sebab itu kenapa saya selalu bilang, rajin baca firman Tuhan. Rajin belajar firman Tuhan. Iblis sudah semakin gencar di dalam menipu anak-anak Tuhan. Menipu gereja Tuhan. Kalau engkau tidak mengerti firman Tuhan, engkau pikir engkau ada berada di jalan yang sempit. Firman Tuhan bilang ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi padahal ujungnya menuju maut.
Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu oleh perbuatan iblis. Jangan sampai engkau pikir engkau ada setia di hadapan Tuhan. Engkau rajin ke gereja, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Padahal engkau tidak sadar engkau sementara ada di dalam rombongan orang banyak di jalan yang lebar yang menuju pada kebinasaan. Kenapa di dalam Alkitab, di dalam Matius 7 ayat 21 di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, perhatikan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa orang-orang ini? Kenapa Yesus bilang enyahlah daripadaku? Mereka mencoba berperkara di hadapan Tuhan. Mereka coba membela diri. Mereka bilang, Tuhan, kami sudah melayani Tuhan. Kami sudah membuat banyak mujizat. Di sini dikatakan pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat? Bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Siapa orang-orang itu? Itu orang-orang yang melayani Tuhan. Itu bukan orang yang ada di daerah, di negeri yang lain yang tidak pernah dengar firman Tuhan. Itu orang-orang yang tahu kebenaran. Orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Tetapi ditipu oleh hatinya sendiri, ditipu oleh perbuatan iblis. Pikirnya kita aktif, karena itu saudara, jangan tertipu saudara. Pastikan perjalanan saudara ini sementara ikut Tuhan. Kita bukan ikut manusia, bukan ikut orang, tapi kita ikut Tuhan. Karena itu sekali lagi saya katakan, belajar firman Tuhan ini dengan setia. Belajar firman Tuhan ini dengan rajin. Orang yang ikut Tuhan adalah orang yang berjalan di jalan yang sempit. Kenapa kita harus ada di jalan yang sempit? Karena kita ini anak-anak terang. Kita bukan anak-anak gampang. Orang-orang yang ada di jalan yang sempit, kita adalah orang-orang yang datang dari kerajaan Allah. Kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Kita anak-anak Tuhan. Kita berjalan di jalan yang sempit karena kita adalah umat pilihan Allah. Kita umat yang dipisahkan Tuhan. Kita imamat yang rajani. Kita orang-orang yang datang dari kerajaan yang tidak tergoyahkan. Tuhan tidak pernah pilih-pilih, tapi Tuhan tidak pernah memaksa pun. Dia mati bagi saya dan saudara. Dia menawarkan dirinya, mari ikut aku jalan yang sempit. Jangan pernah malu terhadap Injil. Jangan pernah takut ditolak, tidak apa-apa. Bukankah Yesus bilang, kamu akan ditolak oleh karena namaku kamu akan mengalami rupa-rupa penderitaan. Itu bukan surprise, itu bukan kejutan. Tidak apa-apa. Kalau saudara berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan saudara ditolak oleh dunia ini, saudara ditolak oleh teman-teman saudara, saudara ditolak oleh keluarga saudara, matamu harus tertuju pada Tuhan. Orang yang berjalan di jalan yang sempit adalah orang yang sepenuh hati membuat keputusan berdasarkan keputusan hatinya sendiri, bahwa aku mau mengikut Tuhan, aku mau menundukkan diri di bawah otoritas ilahi. Sekalipun dunia tidak mendukung aku, sekalipun teman-temanku menganggap aku aneh, sekalipun teman-temanku bilang aku ketinggalan zaman, aku akan tetap berjalan di jalan yang sempit ini, karena aku tahu bahwa aku datang dari kerajaan yang terang. Karena aku tahu aku datang dari Tuhan, dan aku mau kembali kepada Tuhan. Aku tidak mau masuk dalam kekekalan terpisah dari hadirat Tuhan. Saya mengajak saudara, mari kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Gereja yang berjalan dalam pertobatan. Karena kalau kita ada di jalan yang lebar, pertobatan tidak diperlukan. Yang penting kita hadir, yang penting kita melayani. Tetapi kalau engkau ada di jalan yang sempit, pertobatan hari demi hari, kita perlu dimurnikan oleh darah Tuhan Yesus. Dan sesudah kita disucikan, dimurnikan oleh darah Tuhan Yesus, kita katakan, Tuhan, aku memilih mengikut-Mu. Aku mau pikul salib Tuhan. Aku mau pikul salib dan aku mau ikut Tuhan. Dan biar orang-orang yang mengikuti kita, ketika kita berjalan sungguh-sungguh, ketika anak-anak Tuhan memilih berjalan di jalan yang sempit ini, jalan yang dipisahkan dari dunia, kita memilih untuk pikul salib, menyangkal diri, kita biarkan kedagingan kita mati, kita biarkan kedagingan kita disalibkan di kayu salib. Maka ketika orang mengikut kita,
orang akan bertemu Tuhan. Orang yang mengikuti langkah jejak kita, mereka pun akan bertemu Tuhan dan mereka akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Hati-hatilah kita anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita tertipu oleh perbuatan iblis. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita berpikir kita ada di jalan yang benar, padahal kita sementara ada di jalan yang salah dan kita menyesatkan orang lain. Karena kalau kita ada di jalan yang lebar, kita menyesatkan orang lain. Ketika orang lain ikut kita, kita masuk jurang, mereka masuk jurang, kita binasa, mereka binasa. Dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk hal itu. Tetapi kalau kita ikut di jalan yang sempit ini, oh, jalan yang sempit, ya, saya tidak punya banyak kebebasan untuk bergerak. Saya harus menyalibkan kedagingan saya harus mematikan kedagingan saya harus pakukan kedagingan saya di kayu salib. Oh, ketika saya tidak dihormati, saya terus berjalan dengan menghormati Tuhan. Ketika saya tidak dihargai, saya terus berjalan dengan menghargai Tuhan. Ketika saya ditolak, saya terus berjalan dengan sukacita dan damai sejahtera untuk ikut Tuhan. Ketika Tuhan izinkan ada pergumulan, saya tidak kehilangan damai sejahtera, saya tidak kehilangan sukacita, saya tidak kehilangan ucapan syukur dalam hidup saya. Ketika ada badai datang menerpa hidup saya tetap tegak berdiri, saya tetap menjadi saksi Tuhan, saya tetap berbicara, saya tetap membawa pesan Tuhan bahwa Allah itu baik dan Dia selalu baik dan akan tetap baik. Message saya, pesan saya tidak akan pernah berubah. Ketika lingkungan saya berubah, ketika keadaan hidup saya berubah, saya akan tetap ada di jalan yang sempit ini, menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup saya. Sampai pada akhir hidup saya akan tetap berjalan pada jalan yang sempit ini. Sampai ketika saya tiba di ujungnya dan saya mendengar suara Tuhanku bilang, welcome, selamat datang anakku yang setia. Mari, masuklah bersama-sama dengan aku dalam kerajaan Bapakku. Hidup di dalam kekekalan bersama dengan hadirat Tuhan. Tidak ada ratap tangis lagi. Alkitab bilang tidak ada kertak gigi lagi. Di sana hanya ada sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada lagi kehadiran dosa. Tidak ada lagi perjuangan melawan dosa. Karena di sana tidak ada dosa. Di sana hanya ada kekudusan, kekudusan, dan kekudusan. Di sana kita melihat kemuliaan Tuhan. Jalan yang sempit ini adalah jalan kehidupan. Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Tetapi kita harus memilih apakah kita mau ikut Tuhan. Kita mau berjalan di jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Di dalam Tuhan itu tidak pernah ada di tengah-tengah. Tidak ada neutral zone. Tidak ada area yang netral ketika kita ikut Tuhan. Kita either memilih untuk ikut Tuhan sepenuh hati atau menentang Tuhan. Makanya Tuhan bilang Dia tidak mau kalau ada yang suam-suam kuku anget-anget. Cuma ada yang panas, ada yang dingin. Di dalam Tuhan itu cuma ada dua, saudara. Nggak ada yang tengah-tengah. Nggak ada yang bilang ini jalan yang sempit, ini jalan yang lebar. Di sini yang tengah-tengahnya. Kaki kanan jalan yang sempit, kaki kiri jalan yang lebar. Yang kadang ke gereja, kadang ikut Tuhan sungguh-sungguh, kadang-kadang ikut dunia juga gitu. Jadi orang yang lihat kita bingung. Ini sebenarnya kemana arahnya? Tetapi di dalam Tuhan itu hanya ada satu jalan, hanya ada satu pilihan. Apakah kita mau taat, setia dengan Tuhan, atau kita menentang Tuhan dan tidak setia dengan Tuhan? Apakah kita mau bertobat atau kita mau menentang Tuhan? Apakah kita mau hidup dalam kekudusan atau kita mau hidup di dalam dosa? Hanya ada dua pilihan. Pilihannya ada di tangan saudara. Yesus mengundang kita semua. Dia tidak memilih, Dia tidak pilih-pilih kasih. Dia undang saya dan saudara. Tetapi yang membedakan kita nanti adalah pilihan yang kita buat. Mari kita membuat pilihan yang benar di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, aku mau berjalan di jalan yang sempit. Tuhan, tidak apa-apa, Tuhan. Tidak apa-apa ketika aku harus mengalami banyak persoalan, banyak penderitaan karena pilihanku ini. Tidak apa-apa. Beri aku damai sejahtera, Tuhan. Supaya sampai akhir hidupku, di jalan yang sempit ini, aku memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.